Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Juratu Nikmah, NIM 284-6PKHA2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar dengan Menggunakan Model Inquiry pada Materi Gaya dan Magnet kelas 4 di SDN 1. Pendahuluan. Pembelajaran tematik di kelas 4 tema 7 pada materi gaya dan magnet merupakan sebuah materi yang memerlukan sebuah proses percobaan untuk mendapatkan sebuah jawaban. Di SDN 1 Buaran terdapat sebuah permasalahan, yaitu kurangnya pemahaman dari peserta didik mengenai materi gaya dan magnet, sehingga peserta didik sulit untuk menerima materi pelajaran yang menjadikan hasil belajar mereka jauh dari harapan. Maka dibutuhkan sebuah terobosan dari seorang guru untuk berpikir kreatif serta inovatif dengan mencoba berbagai model pembelajaran, salah satunya menggunakan model pembelajaran inquiry. Dari permasalahan di atas, maka kami dari peneliti mencoba untuk memperoleh sebuah cara agar dalam penyampaian sebuah materi gaya dan magnet di kelas 4 tema 7 dapat berjalan dengan baik. Maka kami mencoba meneliti dari permasalahan tersebut dengan judul Upaya Peningkatan Hasil Belajar dengan Menggunakan Model Pembelajaran Inquiry pada Materi Gaya dan Magnet kelas 4 di SDN 1 Buaran. Maka diharapkan dari sebuah peneliti kami ada manfaat untuk dijadikan sebagai panduan untuk pembelajaran selanjutnya. Metodologi dari artikel yang saya buat yaitu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan dijelaskan mengenai teknik yang digunakan dalam pengambilan data dan analisis data. Jadi sebuah data yang diperoleh dari penelitian baik saat melakukan observasi yang menggunakan kisi-kisi sebagai bahan acuan dan lembar observasi yang datanya tentang bagaimana kecerdasan personal dan intersonal anak serta bagaimana langkah-langkah guru dalam menerapkan model pembelajaran inquiry baik sebelum maupun setelah menggunakan model pembelajaran inquiry. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi. Observasi dalam penelitian ini ditujukan kepada peserta didik kelas 4 SD 1 Buaran. Observasi pada peserta didik ditujukan untuk mengetahui tentang pengembangan hasil belajar peserta didik pada peserta didik kelas 4 tema 7 materi gaya dan magnet. Selanjutnya metode tes. Tujuan dari tes yaitu untuk mengetahui syarat mengukur dan dapatnya data tertulis tentang kemampuan dari peserta didik setelah menerapkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran inquiry dalam memahami serta menguasai materi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Hasil penelitian yang diuraikan adalah data mengenai hasil belajar dengan menggunakan model inquiry pada materi gaya dan magnet, yaitu ada kondisi awal, deskripsi tindakan kelas siklus 1, deskripsi tindakan siklus 2, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu kondisi awal. Hasil pengamatan aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran pada kondisi awal dapat dideskripsikan bahwa masih banyak siswa yang melakukan pembelajaran secara bermain, sehingga sangat menghambat pemahaman terhadap pembelajaran. Mereka tampak kurang antusias
kekanak-kanakan tidak mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan. Dari sisi guru, ia kurang memberikan pengarahan kepada siswa untuk segera melakukan kegiatan pembelajaran dan memberi tugas guru tidak menunjukkan bagaimana pembelajaran yang terutama di kondisi pandemi seperti ini dengan menggunakan pembelajaran online, yaitu menggunakan aplikasi FGD WA. Selanjutnya yaitu deskripsi tindakan kelas siklus 1. Kegiatan penelitian tindakan kelas pada siklus 1 dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, perencanaan. Perencanaan penelitian tindakan kelas pada siklus 1 meliputi yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sebagaimana terlampir dalam rangka implementasi tindakan perbaikan pada siklus 1. Yaitu pembelajaran menggunakan model pembelajaran inquiry dalam satu siklus dirancang dengan 1 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Perancangan RPP mencakup penentuan pertama kompetensi dasar, yang kedua materi pokok, yang ketiga indikator, yang keempat skenario pembelajaran, yang kelima media atau sumber belajar, selanjutnya yang terakhir dan sistem penilaian. Yang kedua yaitu metode yang digunakan adalah refleksi dan penugasan sebagaimana terlampir. Waktu yang dialokasikan untuk tahap penutup adalah 15 menit. Yang ketiga yaitu menyiapkan lembar observasi. Lembar observasi sebagaimana terlampir yang digunakan untuk merekam setiap aktivitas selama pelaksanaan pembelajaran berupa pengamatan yang sudah berisi apa yang akan diamati dan mencakup kegiatan siswa dan juga kegiatan guru. Yang terakhir yaitu refleksi. Refleksi hasil dan kaitannya dengan aktivitas peserta didik dan hasil pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry. Masih terdapat peserta didik belum aktif mengikuti pembelajaran dan belum memahami dari aktivitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang terakhir, deskripsi tindakan kelas siklus 2. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP di pembelajaran kedua. Yang kedua yaitu langkah-langkah atau skenario pembelajaran pada siklus 2, mencakup mempersiapkan fasilitas dan sarana prasarana, menyiapkan lembar observasi hasil observasi yang didapatkan, yaitu peserta didik sudah memperoleh hasil pembelajaran yang memuaskan, ditambah ketika pembelajaran sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang telah disiapkan. Yang terakhir yaitu refleksi. Berdasarkan hasil observasi dalam kaitannya dengan aktivitas peserta didik dan hasil pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry, peserta didik mulai bisa aktif mengikuti pembelajaran dan mulai memahami dari aktivitas pembelajaran yang diberikan. Kesimpulan, hasil pengamatan di kelas 4 SDN 1 Buaran, tema 7, materi gaya dan magnet, kondisi awal siklus 1 dan siklus 2 mengalami peningkatan. Pada kondisi awal dapat diketahui bahwa secara individual masih terdapat 2 peserta didik yang mendapatkan nilai kurang dan 70, sedangkan siswa yang mendapatkan nilai sama dengan atau lebih dari 70 sebanyak 4 peserta didik. Dengan hasil nilai rata-rata nilai ulangan atau penugasan kondisi awal sebesar 40. Pada siklus 1 dapat diketahui bahwa secara individual sudah cukup bagus jika dinilai ulangan, namun dalam pemahaman tentang keterampilan pembelajaran juga kurang sebagaimana terdapat di tabel, namun tidak dilihat dari nilai ulangan yang mendapatkan nilai kurang dari 70, yaitu masih 1 orang yang bernama Yoga.